Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edi Komputer dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Edi Prasetyo yang akan menemani kalian untuk belajar desain grafis selama beberapa menit ke depan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara membuat sebuah desain poster atau flyer ya. Dan desain yang akan kita buat ini adalah tentang pendaftaran mahasiswa baru, dan ini mungkin sangat cocok buat teman-teman yang masih kuliah dan di jurusan desain komunikasi visual. Tentu ini sangat cocok banget ya buat kalian belajar, misalnya dapat tugas dari dosen. Oke. Nah, mungkin kalian penasaran hasil akhir dari desainnya seperti apa. Mungkin kalian bisa lihat, ini dia. Nah, itulah tadi desain yang nanti akan kita buat, kurang lebih seperti tadi ya, seperti itu. Dan jika kalian tertarik untuk mengikuti tutorial ini, silahkan tonton terus video ini sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru aja gabung dan belum subscribe, silahkan kalian subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau nanti ada video baru dari channel Edi Komputer. Oke, kita akan langsung aja. Di sini kita akan bikin desain flyer menggunakan, seperti biasa, kita pakai aplikasi CorelDRAW ya. Dan di sini saya sudah membuka aplikasi CorelDRAW-nya. Sebelum kita masuk ke tahap pembuatan desainnya, kita harus mempersiapkan dulu aset ya, aset gambar berupa gambar atau foto. Di sini saya sudah menyediakan dua buah foto ya, yaitu foto gedung dan juga foto mahasiswa, karena kan ini nanti berhubungan dengan kampus ya. Nah, untuk gambar ini sendiri, ini saya dapetin dari gambar dari Pixabay. Buat teman-teman yang mungkin yang punya gedung kampus, kalian bisa foto aja gedung kampusnya, karena ini kan kalau saya bikin kan ini hanya contoh, jadi saya ambil foto dari internet. Kemudian ini juga ya untuk foto mahasiswanya, karena sekarang kan sudah ada kamera di handphone, jadi kalian bisa gampang untuk mengambil sebuah objek foto ya. Oke, kita masuk ke program desainnya. Pertama, kita harus menentukan ukurannya seberapa dulu. Biasanya kalau flyer itu ukurannya sekitar A4 atau A5. Kalau A5 itu adalah A4 yang dibagi jadi dua gitu ya, jadi lebih kecil dari A4. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran A4. Jadi desain flyer ini sebenarnya karena ruangnya sempit, dimana nanti hasilnya itu nanti akan ditempel di tembok gitu ya, jadi nggak disebarin kalau yang disebar-sebarin itu kan namanya brosur. Kalau poster atau flyer itu biasanya ditempel di tembok. Sebenarnya sih ada yang lebih gede lagi, ukurannya A3, itu 2 kali ukuran A4. Nah, nanti kalian bisa bebas menentukan ukurannya. Biasanya kalau yang budgetnya minim, kita bisa gunakan A4 atau A5. Yang penting nanti isinya itu jangan terlalu rame. Artinya kita mengkomunikasikan sebuah visual tapi bisa lebih jelas gitu ya. Jadi nanti kita nggak akan terlalu banyak mengisi teks di sana, kita hanya isikan teks yang penting saja. Oke. Dan itu nanti juga mungkin teman-teman harus memikirkan teks apa sih yang harus dimasukin ke dalam desain flyer ini. Jadi jangan sampai terlalu banyak dan juga jangan kurang, karena nanti kalau kurang informatif nanti juga akan imbasnya ya nggak akan bagus juga gitu ya. Oke. Di sini saya gunakan ukuran A4. Jadi pertama kita harus buat dulu halamannya. Caranya seperti biasa, kita ke menu file, kemudian new. Kemudian pada settingan ini kita gunakan untuk presetnya pakai custom. Lalu untuk number of page-nya kita pakai 1 halaman aja ya. Kemudian untuk primary color mode-nya, kalau kalian mau naik cetak itu kita pilih CMYK. Tapi kalau hanya untuk menampilkan di
layar saja, misalnya di sosial media gitu, kalian bisa gunakan RGB karena warna RGB ini cocok untuk di display ya. Kalau dicetak pakai CMYK, oke. Kemudian untuk page size-nya kita pakai A4 ya. Kemudian untuk width-nya ini udah default karena kita udah pilih A4, jadi ukurannya sudah menyesuaikan. Oke. Kemudian orientasinya kita pakai yang portrait. Lalu untuk resolusinya kita pakai 300 dpi. Oke, kalau udah kita langsung klik OK aja. Kemudian selanjutnya kita akan bikin background dulu. Oke. Kita bikin background seperti biasa, kita pilih menu rectangle, double klik. Sebenarnya sih ini teknik dasar ya. Di tutorial sebelumnya juga sudah pernah saya sering gunakan ini. Ini untuk membuat sebuah objek yang ukurannya sama dengan halamannya. Oke. Ini kan udah ada objeknya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan dua gambar yang tadi sudah saya siapkan, dan tentu teman-teman juga bisa mempersiapkan gambar-gambarnya ya. Oke, di sini ada dua gambar. Untuk masukkan gambar ke dalam layoutnya, kita bisa gunakan new file, kemudian import, lalu nanti pilih gambar yang di lokasi mana gambar itu diletakkan. Atau cara yang paling cepat, kita buka aja folder yang tadi kita nyimpan gambarnya, kemudian kita seleksi semuanya, lalu kita drag aja, kita arahkan ke aplikasinya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam layoutnya, kita lepaskan kliknya ya. Tadi kliknya ditahan ya. Ini ketika kita seret itu ditahan, masukin ke sini. Oke, kalau sudah, kita akan melayout backgroundnya. Kita akan masukkan gambar gedungnya dulu. Nah, di dalam gedungnya nanti kita akan bikin kayak semacam Oke, kita pikirkan nanti. Oke, kita bikin sebuah kotak dulu. Kita buat sebuah kotak kayak gini ya. Oke, kalau udah, kita bikin rounded. Caranya kita pilih menu tool, set tool, kemudian kita klik aja ini, klik terus drag ya sampai membentuk lingkaran kayak gini. Oke, kalau sudah, kita arahkan dia ke sini, kemudian kita transform, kita putar dia punya objek. Caranya gini, kita klik lagi sekali ya. Ini kan udah terseleksi ya objeknya ya. Kemudian kita klik lagi. Nah, kalau udah ada bentuk lingkaran kayak gini, nah ini kita klik aja, klik tahan, lalu kita geser ke atas. Gini. Oke. Lalu kita taruh di sini kurang lebih seperti ini. Itu kurang besar ya. Oke, kita bisa gedein lagi size-nya. Oke, segini lah kurang lebih. Nanti kalau kurang kita bisa perbesar lagi, atau mungkin kurang kesini dikit. Oke. Nah, untuk kemiringan sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, kalian juga mungkin bisa, misalnya gini. Ini kita ulangin lagi ya, kita balikin lagi. Nah, kita bisa gunakan angle of rotation-nya. Jadi kita langsung masukin aja di sini misalnya 45 gitu. Nah, dia akan otomatis memutar. Cuma kan tadi kita nggak tahu ya berapa besaran nilai rotation-nya. Jadi kita lakukan secara manual. Nah, kalau ini kurang lebih sekitar 45-an ya. 45. Kita gedein lagi dikit. Ya. Oke, segini udah cukup. Oke. Selanjutnya ini kita duplikat jadi dua. Caranya kita tekan Ctrl D. Nah, ini kan ada dua nih ya. Lalu untuk background belakangnya kita gunakan warna biru tua. Bentar. Ini dulu deh. Ini kita power clip dulu. Ini kita masukkan ke dalam backgroundnya. Karena kan ini nanti kita nggak tampilin ya, karena yang mau dicetak kan cuma ini aja nih. Kita masukin ke dalam background, caranya pakai fitur power clip. Kita ke objek, kemudian power clip, lalu pilih place inside frame,
kemudian kalau udah ada tanda panah kayak gini, diklik aja ke dalam backgroundnya. Oke, dia akan masuk ke dalam. Kemudian foto gedungnya juga kita masukin aja nih, kita langsung masukin aja ya. Kita seleksi gedungnya. Kita seleksi gambar gedungnya, kemudian pilih objek, power clip, place inside frame. Nah, kemudian kita untuk masuk ke dalamnya, kita double klik, tekan Ctrl, kemudian klik. Oke, kemudian ini kita power clip lagi ke dalam objek yang rounded tadi. Oke, ini kita seleksi, kemudian objek, power clip, place inside frame, masukin ke sini. Oke, kemudian kita Ctrl klik untuk masuk ke dalam area power clipnya. Lalu ini kita sesuaikan ya gambar, jadi gambarnya nanti akan batas gambarnya itu dari sini ya ke sini sampai ujung lingkaran nih. Jadi di sini nanti kosong, nggak usah masukin. Nah, untuk itu kita pasin aja gambarnya, kita transform, kita perbesar gambarnya kayak gini. Oke, nah kurang lebih gini. Kalau dirasa udah pas ya, atasnya udah pas ya. Oke, kalau udah kita langsung ke sini aja finish. Oke, kemudian sekali lagi finish ya. Oke, nah ini udah masuk ke dalam layoutnya. Sekarang kita akan masukkan gambar mahasiswanya ya. Kita buat sebuah lingkaran gunakan ellipse tool. Kemudian kita buat lingkaran di sini. Untuk bikin lingkarannya supaya dia bener-bener bulat gitu, kalian tekan Ctrl biar bulatnya itu secara kalau kita nggak pakai Ctrl kan ini bisa gepeng-gepeng gitu ya. Nah, kalau kita pakai Ctrl, dia akan secara proporsional ya bulatnya. Oke, ini kita taruh di sini, kemudian size-nya kita sesuaikan lagi kurang lebih seperti ini. Oke, lalu kita power clip si gambar mahasiswanya ini ke dalam lingkaran ini ya. Kita seleksi si gambar mahasiswanya, kemudian kita pilih objek, power clip, place inside frame, masuk ke sini. Oke, udah, ini udah masuk. Ini posisinya kita sesuaikan. Oke, ini kita kecilin lagi dikit. Oke, pas ya. Kalau udah kita finish, kemudian ini kita masukin lagi ke dalam si layout yang kotak ini ya. Sekali lagi kita pakai objek, power clip, place inside frame, masukin ke backgroundnya. Oke, udah masuk ya. Kemudian sekarang kita akan bikin teks dulu deh ya. Kita akan bikin teks. Teks pertama itu adalah pendaftaran, kemudian mahasiswa baru ya. Lalu ini kita taruh di sini. Oke, untuk teksnya kita pakai apa ya, fontnya kita pakai Montserrat aja. Oke, kita pakai center ya, biar dia berada di tengah, atau kita pakai centering right aja. Nah, gini aja lebih bagus kayaknya ya. Oke ya, lebih lebih matching lah istilahnya. Oke, kemudian selanjutnya kita ada teks, namanya teksnya adalah program studi. Oke, program studi kita taruh di bawah di sini. Oke, kemudian program studi itu apa sih? Misalnya kita isi di sini sarjana gitu ya, sarjana komputer, atau dalam kurung informatika gitu ya. Oke, kemudian selain itu ada juga misal sarjana
desain komunikasi visual, atau desain itu udah masuk ke komputer sih sebenarnya, atau komunikasi gitu ya, komunikasi. Nah ini nanti kita ada empat apa namanya, 4 program studi ya. Kemudian ada akuntansi ya, betul gini tulisnya ya, akuntansi. Oke. Kalau salah mohon nanti diralat ya di kotak komentar di bawah. Kemudian ada sarjana ekonomi misalnya. Oke. Nah, jadi kita bikin 4 layout gini. Ini kita kecilin lagi. Oke. Untuk teksnya kita pakai Calibri aja. Calibri. Oke. Untuk ini juga kita pakai Calibri yang bold ya. Untuk teksnya kita buat dia huruf besar semua. Kita pakai teks, kemudian change case, kemudian pakai yang uppercase. Oke. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya kita buat apa lagi ya? Misalnya di sini kita kasih logo gitu ya. Kita kasih logo, oke. Saya akan buat sebuah simulasi logo. Jadi ini bukan logo sebenarnya. Ini pakai diagonal 6. Jadi ini logo yang biasa kita pakai di setiap tutorial ya. Logo default. Yang tengahnya warna kuning atau oranye ya, oranye aja kali ya. Oke. Kemudian kita kasih teks misalnya logo, logo universitas gitu ya. Universitas. Oke. Fontnya kita pakai Montserrat. Kita taruh di sini udah, biar kelihatan. Untuk logo ini nggak perlu diikutin, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa gunakan logo yang sudah ada gitu ya. Karena ini kan saya hanya buat simulasi logo kurang lebih kayak gini gitu. Oke, ininya. Oke. Kita bikin rounded. Oke, kurang lebih kita udah punya logo. Kita taruh sini. Nah, cuman masalahnya ini akan masuk ke sini ya, ke background. Gimana kalau ini kita bikin sebuah background juga? Kita bikin background juga dengan posisi dia rounded juga kayak gini. Kita bikin kotak dulu ya, kotak kayak gini. Kemudian kita bikin rounded kayak tadi, sama kayak gini ya, sama kayak di awal tadi. Kemudian kita rotate. Di sini kita rotate sebaliknya. Kalau tadi kan 45 derajat, berarti kita minus 45. Nah gitu ya. Kemudian kita insert power clip, masukin ke sini, pas, kita pasin dulu. Oke, kemudian untuk warnanya kita pakai warna biru tua aja ya, blue. Oke, coba cek gelap ya. Kita perbesar sedikit. Kurang besar ya, atau di ujungnya aja nih, atau ininya aja nih yang kita gedein nih. Ini kita gedein lagi. Oke, coba cek. Oke, udah ya, kurang lebih kayak gini. Kita bikin bulat gitu aja. Cuman masalahnya adalah
kalian harus lihat komposisi warna yang tepat ya. Ketika kalian punya logo itu warnanya warna gelap, maka kalian harus memberikan background di sininya warna yang lebih terang, misalnya warna hitam logonya, jadi dibikin warna kuning gitu, atau putih ya, atau putih dikasih line gitu ya. Atau mungkin kalian punya logo itu warnanya terang, nah kalau terang ini cocok kuning gitu ya, kuning terus putih misalnya. Ini saya kasih warna putih aja nih, ini juga putih. Oke, kemudian untuk logonya saya pakai warna oranye, ininya putih. Nah kalau kayak gini lebih kelihatan. Jadi nanti untuk background logonya kalian bisa menyesuaikan dengan logo yang dimiliki. Oke, sudah. Kemudian kita akan bikin dia punya apa ya, punya outline gitu. Kita masuk ke power clipnya. Nah kita bikin dia punya shadow ya, shadow. Kita bikin shadow, kita duplikat ini punya background, Ctrl D. Kemudian untuk gambarnya kita ekstrak. Untuk ekstrak caranya gini. Ini kita mau keluarin nih gambar foto ini ya. Klik kanan, kemudian ekstrak konten. Nah, dia akan keluar nih. Kemudian ini kan ada kayak garis gitu ya. Cara ngilanginnya gini. Klik kanan. Frame type, remove. Oke, udah hilang ya. Lalu ini kita gedein dikit. Kemudian ini kita kasih warna, dia punya warna biru. Nah tapi kita taruh di bagian belakangnya. Kita klik kanan, kemudian order back of layer. Nah, dia akan berada di bawah. Oke, ini kita hilangin garisnya. Ini masih ada garis warna hitam. Caranya gini, untuk ngilangin garis ya, kalian seleksi objeknya yang ada garisnya, kemudian klik kanan bagian color palette yang kosong. Nah, dia akan hilang. Oke, kalau udah kita sesuaikan posisinya. Sebentar, yang ini ya. Kita gedein lagi dikit coba. Oke, udah kayak gini aja deh ya. Nah kemudian yang gambar foto ini juga sama, kita kasih outline, kita duplikat, kemudian gambarnya kita ekstrak, hapus, klik kanan, frame type, remove frame. Oke, kita kasih warna biru, outline-nya kita hilangkan, kemudian kita pindahin ke belakang. Tapi ini nanti akan ke belakang si warna biru ini. Jadi kita pindahin aja yang objek foto ini ke atas. Caranya kita pilih yang foto ini ya. Geser dikit, klik kanan, kemudian order to front layer. Dia akan pindah ke atas. Oke, ini kita perbesar lagi. Posisinya kita taruh kurang lebih kayak gini. Nah, oke. Kemudian outline yang ini kita hilangin. Klik. Oke, coba kita lihat. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Kayaknya kurang pas deh ya. Coba kalau ininya gini. Nah, gini ya. Oke, sudah. Sekarang kita akan bikin bagian bawah ya. Bagian info. Ini kan kita udah ada teks pendaftaran mahasiswa baru, kemudian ada program studinya apa ya, udah kita jabarkan di sini. Kemudian kita harus memberikan informasi kita kemana untuk menghubungi atau mendaftarnya kemana gitu ya. Nah maka kita cantumkan di sini sebuah info, kemudian kita kasih nomor handphone atau website, link website atau apalah yang bisa dihubungi gitu ya. Nah kita akan bikin nomor handphone. Kita bikin dulu background. Kita pakai background kotak kayak gini.
kemudian kita rounded, kita perkecil lagi segini aja deh. Kemudian untuk warnanya kita pakai warna oranye. Lalu kemudian di dalamnya itu berisi nomor handphone, misalnya 081233335523. Ini hanya contoh ya, ini nomor contoh, jadi kalian jangan menghubungi ini untuk mendaftar sebagai mahasiswa karena nggak akan dilayanin. Oke. Untuk teksnya kita pakai Calibri. Oke. Kemudian di sini juga ada nomor 021, misalnya 1234567. Oke. Nah, nomornya kayaknya kurang gede, kita gedein dikit. Ininya kita panjangin ke sini ya. Oke, kemudian kita akan masukin sebuah icon ya. Yang pertama adalah icon WhatsApp. Nah, pura-puranya ini adalah nomor WhatsApp, jadi nanti si calon mahasiswa bisa ngechat ke nomor ini atau nelpon ke sini gitu ya. Jadi kita untuk icon chatting WhatsApp sama telepon, gambar telepon, kita cari di Phone Awesome. Kalian buka browser, kalian cari namanya Phone Awesome chat ya. Oke, kalau udah ketemu kita cari brand, karena kan kita pakai WhatsApp. Kalau di Phone Awesome itu kita pakai brand. Nah, untuk menginstal Phone Awesome sendiri untuk di Corel itu di video saya sudah ada ya, di videonya. Cara penggunaannya juga sudah saya buatkan video, silahkan kalian cari aja dulu. Ini kok lama banget ya, kita balik lagi, kita pakai yang versi 4 aja deh. Nah, versi 5 itu lumayan lama ya loadingnya. Oke, ini udah kebuka. Kita langsung cari aja WhatsApp ya, kita Ctrl F, kemudian WhatsApp. Oke, ini dia. Ini kita copy bagian ininya. Kalau kalian bingung cara penggunaannya, silahkan kalian pelajari dulu videonya ya. Kemudian cari Phone Awesome reguler. Oke, ini kita taruh sini. Kemudian kita cari lagi untuk icon namanya phone yang ini ya, ini kita copy, kemudian ini kita copy ke sini, lalu ini kita paste. Oke. Nah, oke, tapi ini dia kan outline ya, sedangkan ini kita pakai blok. Gimana kalau kita samain, kita pakai outline juga? Caranya kita klik objeknya, kemudian kita pilih yang namanya kontur ya, kontur. Nah, bukan kontur, sebentar, apa ya pakainya? Oh iya, kontur. Oke, lalu kita klik bagian objek handphonenya, klik. Nah, kita bikin outline kayak gini. Mana ya? Udah ya. Kalau udah, kita break. Caranya kita objek contour apart. Nah, ini kan udah kepisah nih. Kemudian kita pilih yang ini. Nah, warnanya coba kasih warna merah deh biar kelihatan. Ini biru ya. Nah, kemudian kita seleksi yang ini. Kemudian kita seleksi yang bagian warna hitam. Lalu kita pilih trim. Kalau udah, yang warna biru kita hapus. Oke. Nah, udah ya. Oke.
Kemudian di sini kita kasih keterangan. Ini kita bikin teks lagi, misalnya chat WhatsApp. Ini wah, untuk fontnya Calibri. Kemudian kita copy, kita duplikat, kita taruh sini. Kalau yang ini namanya adalah call center misalnya, ya kan. Oke. Tambahin lagi ukurannya jadi 14. Jaraknya kita turunin dikit. Oke. Kemudian warnanya kita kasih warna putih semua. Oke ya. Lalu kita kasih garis di sini di tengahnya. Kasih warna putih. Size pointnya 1,5 poin. Kemudian ujungnya kita kasih round cap. Ya. C. Oke, ini kurang ke kanan dikit, atau yang ini kurang ke kiri dikit. Ini kita grup dulu ya, kita grup. Kemudian kita kasih center di sini, C. Ya, untuk membuat dia posisinya berada di tengah, ya. Ini kan tadi misalnya gini, ini kan kurang pas ya, kurang di tengah. Kalian klik yang objek yang udah di grup tadi, kemudian pilih yang backgroundnya, lalu oh iya, pilih kedua-duanya ya, jangan cuma satu. Jadi klik yang bagian objek yang pertama, kemudian tekan shift, klik objek yang kedua, kemudian tekan tombol C. Kalau itu untuk center ya. Kemudian kalau untuk rata atas bawah pakai tombol huruf E. Oke, udah ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan apa lagi nih? Kalau ini udah cukup ya, ini saya kasih font Calibri. Kita akan tambahkan di sini untuk sosial media. Ya, kita pilih rectangle lagi, kita bikin kotak. Kotak ukuran sama 210, oke. Oke, kemudian warnanya kita kasih warna biru. Lalu di sini kita tambahkan sosial media. Yang pertama adalah Facebook misalnya, atau kita ambil dari project yang sebelumnya aja kali ya. Kita open recent banner. Kurban. Nah, kan kemarin kita udah bikin banner kurban ya. Ini kita bisa ambil yang ini. Kalau kalian belum tahu tentang ini, silahkan kalian lihat video sebelumnya. Saya sudah pernah share cara membuat desain spanduk kurban. Ini kita copy yang bagian sosial medianya. Ini kita Ctrl C, kemudian kita pindah ke halaman yang tadi. Kemudian lalu tekan Ctrl V untuk pastenya. Kita taruh di sini. Ini kita grup dulu ya, kita grup, kemudian kita CE, oke. Oke, sudah. Sekarang kita akan ke atas. Nah, di sini kita akan tambahkan misalnya pendaftarannya lagi ada diskon, diskonnya 25% gitu ya. Nah, kita akan tambahkan di sini teks diskon 25%. Tapi gimana caranya biar tampilannya itu lebih menarik? Nah, kita akan bikin background dulu. Kita akan bikin background di sini. Kita buat kotak, gunakan tool rectangle. Kita bikin kotak kayak gini. Lalu kita bikin dia rounded. Ya. Tapi di sisi ininya kita pakai yang ini aja ya. Ini kita bikin rounded yang bawah ke kiri bawah itu 10 misalnya. Nah, kayak gini. Kemudian di sini juga 10.
yang ini juga 10. Nah, kemudian yang ini kita tambahin misalnya 30. Oke, kayak gini ya. Kemudian kita taruh di sini. Lalu kita kasih warna background warna oranye. Terus kita transform dia ke, kita klik 2 kali kayak gini. Kalau udah ada tanda melingkar kayak gini, kita naikkan ke atas yang di bagian sini ya. Midpointnya ini kita naikkan ke atas kayak gini. Oke. Ini kayaknya kegedean ya, kita kecilin lagi deh segini. Ini cukup ya, ini aja. Oke, kemudian untuk outline-nya kita hilangin, lalu kita bikin satu lagi, kita duplikat aja, duplikat. Kemudian kita balik ya, kita puter. Caranya kalau untuk mirroring, mirror atas bawah itu kita bisa gunakan fasilitas yang ini nih, mirror vertically. Kemudian mirror horizontally. Oke, jadinya kayak gini. Ini kita kecilin lagi. Oke, kemudian kita kasih warna biru. Lalu kita tulis, kita kasih tulisan misalnya diskon. Besar semua ya, diskon. Kita pakai font Montserrat warna putih. Kemudian sama kayak tadi, kita double klik, kemudian kita tarik ke atas kayak gini juga untuk teksnya ya. Kita gedein lagi dikit. Oke. Ya sudah. Kemudian kalau sudah, kita duplikat teksnya, kita taruh di bagian sini. Lalu kita ganti dia menjadi 25% misalnya, atau berapa gitu, 30% atau 100% gitu ya, gratis dong. Kita pakai 25%. Oke, diskon 25%. Kemudian kita tambahkan teks lagi, ini kita duplikat lagi, Ctrl D, kita taruh di sini untuk apa? Untuk biaya pendaftaran, gitu ya. Jadi diskon 25% untuk biaya pendaftaran. Nah, ini untuk warnanya. Kalau kita kasih warna biru, ini nggak kelihatan. Kalau kita kasih warna putih, ini kan nggak masuk semua ya. Kita pakai warna biru tua ya. Cuman kita kasih outline warna putih. Kita klik kanan di palet, color paletnya yang warna putih. Kemudian untuk bagian properties ini kita lihat di sini ada hairline. Inilah ukuran outline-nya. Kita klik aja, kita pilih misalnya 10. Oke, 10. Kemudian kita pilih outline settingnya. Kita klik. Lalu kita centang bagian behind fill dia untuk agar si outline ini berada di belakang fill-nya ya, di belakang teksnya gitu ya. Kalau ini kita uncheck kan dia nutupin teks utamanya, tapi kalau kita pakai behind fill dia akan berada di belakang. Oke. Kemudian untuk cornernya kita pakai yang round corner ya. Oke, kalau udah klik OK. 10 kayaknya kegedean, kita bikin misalnya 8 aja. Oke ya, sudah ya. Untuk ini sudah. Kemudian selanjutnya apalagi nih? Kita akan rapi-rapi nih. Kita akan rapihin beberapa objek. Yang pertama kita rapihin yang bagian atas dulu. Ini kita kasih warna oranye, tapi pakai outline warna biru. Klik. Oke. Kemudian ininya untuk outline-nya ukurannya 10. Sama kayak tadi, kita setting bagian cornernya round, kemudian behind fill. Oke.
atau warna kuning aja kali ya, atau intensitas warnanya kita ubah. Fillnya ini ya kita ubah menjadi, ininya kita ubah jadi 20. Oke, pakai ini aja deh ya. Oke, kemudian kita rapiin lagi di bagian ini kita tambahin, misalnya kita tambahin centang ya. Kita ke browser lagi, kita buka font asm-nya lagi, kita cari yang namanya check. Nah, kita pakai yang ini aja ya, check square. Kita copy, kemudian kita paste di sini, lalu kita cari fontnya pakai font asm yang versi lama. Oke, segini cukup ya. Kemudian warnanya kita kasih warna hijau misalnya. Kita duplikat, tambahkan di sini. Ini kita ratain ya. Ini kita ratain sama dengan ini. Klik yang objek yang ini, kita ratakan ke sini, tekan shift, kemudian klik lagi, lalu pilih tombol L untuk left align ya. Kemudian ini kita seleksi keduanya, kemudian kita duplikat, lalu kita taruh di sini. Kalau ini belum yakin sama, kita pilih objek yang ini, kemudian objek yang ini, kita pilih E untuk center samping ya. Oke, yang ini sudah, kayaknya ini kegedean, kita kecilin lagi. Segini aja. Kemudian fontnya kita ganti aja deh pakai mouse rat aja. Untuk teksnya juga kita jangan pakai uppercase deh, pakai ini aja nih, lowercase atau title case aja deh. Oke, title case. Kemudian ini kita seleksi semuanya ya, kita group dulu, kita seleksi semua, kemudian kita group. Lalu kita, biar dia ada di tengah-tengah background ya, pilih objek yang udah kita group, kemudian kita tekan shift, klik yang backgroundnya, lalu tekan tombol C. Oke, ini udah di tengah, kemudian kita naikkan dikit. Oke, udah cukup ya, segitu ya. Oke, kemudian terakhir ini kita bikin rounded di bagian sini, cuma roundednya nggak rounded begitu, cuma kita batasin dari sini ke sini gitu ya. Nah, kita gunakan yang ini 20. Oke, pakai 20. Kemudian sebelah kanan juga sama, kita pakai 20. Oke, kemudian yang ini kita gedein lagi dikit, kita ungroup lagi, kita gedein dikit. Iya. Kayaknya logo ini kita ganti warnanya ke kuning yang biasa aja ya. Oke, udah. Kemudian untuk warna oranye ini kayaknya kurang, masih agak pucat dikit. Kita coba ganti dia. Ini kita ke fillnya, lalu kita pilih show color viewer, lalu ini coba kita tambahkan dia menjadi 80. Oke, ya ini udah cukup lumayan. Ini juga sama. Oke, sudah. Oke, mungkin ini aja tutorial yang saya berikan, kurang lebihnya seperti ini. Jika kalian teman-teman punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kotak komentar. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Saya ingin mengingatkan kembali, karena nanti akan ada tutorial-tutorial menarik lainnya. Dan selain itu juga supaya membangun channel ini agar bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.